Oke teman-teman, bertemu lagi bersama gue Adi Kartigung. Dan pada kesempatan kita kali ini gue mengundang tamu untuk kolaborasi YouTuber juga dari channel Gun Ajar. Kebetulan beliau ini datang bersama kakaknya atau apa? Saudaranya. Paman. Nama pamannya ya, kebetulan paman ini adalah salah satu ustadz dari pesantren Balarate yang lebih mengerti dan lebih paham dari cerita yang pada nantinya gue ceritakan itu. Ini sebuah pengalaman dan kisah nyata yang gue alami sendiri. Kenapa biasanya dulu gue cerita sendirian, dan sekarang gue mengundang YouTuber juga, mengundang kanaan juga gitu, mengundang Ustaz juga, karena gue pengen tahu kesimpulan apa dari cerita yang pada nantinya gue akan ceritakan, dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah yang sempat gue alami ini. Oke teman-teman, mungkin kita langsung aja ya ke ini ceritanya. Jadi pada saat itu sekitar tahun 2014, gue kerja di salah satu perusahaan Wiraagung. Saat itu, jadi perusahaan Wiraagung itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan banyak truk untuk satu proyek. Biasanya dari proyek ini pindah ke proyek ini. Nah, pada saat itu gue sedang ada proyek kerjaan tuh ikut di perusahaan itu di Subang, lebih tepatnya di Cibogo. Di Cibogo, gue kerja di situ. Gue kerja ini apa namanya? Lupa gue, bawa sirto tuh buat digiling jadi split, jadi jambu batu, punya bahan material lah. Nah, udah lama, sekitar ada kali 2 bulan gue kerja, dan karena gue capek juga, gue kangen keluarga, akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Nah, di situ kan ada angkutan umum namanya Bintang Sanepa yang tujuannya tuh Raja Galuh, Bekasi. Ya, gue naik itu. Nah, akhirnya gue turun nih di pertigaan Sikamurang. Gue turun kan. Niatnya gue mau numpang ke mobil truk pasir yang mau lewat ke arah pulang kan, ke arah Jangga. Tapi gak nemu nih gue. Akhirnya ada satu momen dimana gue ngerasa heran, yang dimana biasanya jalur Jangga Cikamurang tuh gak ada angkot. Dan pada saat gue pulang itu angkot ada. Baru banget gue ngeliat. Sampai sekarang malah belum ada angkot arah Cikamurang ini Jangga tuh. Tapi pada situ ada bang. Akhirnya gue naik tuh angkot. Di dalam angkot adalah sekitar 8 orang lebih ya kalau nggak salah. Jam berapa tuh? Masih sore gue sekitar jam 4:30 dari Sikamurang. Belum maghrib. Nah, akhirnya gue naik itu angkot. Yang di dalam angkot tuh dimana ada salah satu orang yang sekampung sama gue. Jadi dia tuh seorang musafir, minta gitu. Cuman gue tahu orangnya orang itu. Nah akhirnya gue tuh gue naik gitu, terus sini katanya duduk dekat kata si bapak mobil itu, si musafir itu. Akhirnya gue naik ke angkot itu. Cuman nih gue nggak ngerti nih angkot. Kalau ada orang neng-neng gitu kan bawa kayu, ada meskipun lambai tangan tapi kagak dinaikin. Ada terus aja. Iya terus aja. Tapi kalau orang yang keluar, orang yang bugar, bau berhenti. Heran banget, dan kayaknya kagak ada satu patah kata pun yang keluar di dalam mobil. Dari supirnya, dari penumpang yang lain, Diem aja. Diem semua. Cuma ada obrolan gua sama si bapak tadi yang sekampung sama gua. Dia si bapak itu sempat ngobrol banyak hal sih, kayak dia bilang ke gua kalau dunia ini itu bikin orang-orang munafik gitu, ya kayak Jakarta dan lainnya gitu. Sampai pada satu momen dimana bapak itu, kalau kamu pengen uang, lihat tas saya, dibuka tasnya, isinya duit semua. Banyak banget. Kata gua, ya masa gua minta yang bukan hak gua gitu kan? Maksud gua, itu pas nanti gua lagi. Kali
keluarga bapak lebih membutuhkan daripada saya, karena statusnya saya nggak nganggur gitu. Artinya gue juga bisa berpenghasilan sendiri lah tanpa harus meminta orang lain gitu kan. Ekonomi lagi kuat lah. Iya gitu. Nah, tapi ada satu nih motor nyalip, ngeliatin terus tuh gua sampai nengok gitu kan, udah jauh masih nengok ada motor kayak gitu. Gua bilang ya udahlah gitu kan, cuma motor doang. Nah, sampai akhirnya itu udah masuk maghrib. Apa ya, dalam angkot tuh semua orang tuh pucet gitu, pucet pasti, tahu sih kayak orang sakit gitu, sakit udah lama gitu. Wajahnya pucat. Terus Wajahnya pucet. Nah, ya. terus gua naik gitu kan, lewat maghrib masih gua dalam angkot. Nah, terus gua turun di Pedati. Ini ya, iya turun di Pedati. Kebetulan ketemu sama bapak-bapak yang nyalip gua. Dia heran sama gua. Yang motor tadi. Yang terus nengok ke gua heran nih. Enggak, dia heran ke gua. Mas, kok kuat sih jalan kaki dari Cikamurang ke sini? Wah, perasaan gua naik angkot dah. Kok jadi jalan kaki gitu? Tapi ya udahlah, mungkin itu apa? Mungkin dia yang ngaco menurut gua. Mungkin dia yang berhalusinasi, karena gua juga naik angkot, gua enggak kalau orang jalan kaki kan keringetan kan Bang ya? Iya. Gua enggak, karena gua naik mobil. Cuma dia bilang kok kuat gitu, kok kuat dari Cikamurang sampai berarti jalan kaki. Tapi ya udahlah, gua masih mikir positif, mungkin orang itu lagi kacau kali ya kira ya. Perkiraan lo dari Cikamurang ke Pedati itu berapa kilo? Ya ada kali kalau naik mobil setengah jam. Jauh. Ya lumayan jauh, 6 kilo, 7 kilo ada kan. Tapi kalaupun jalan kaki, gua start jam 5 sore dan sampai Pedati maghrib, nggak mungkin rasanya, terlalu cepet. Kalau jam 5, kalau mobil atau kendaraan nanti setengah jam. Apalagi saya. Jalan kaki ya mungkin 6 jam 7 jam lebih. Mustahil. Nah, Kalau jalan mustahil. akhirnya ini disamarin ya, karena ada salah satu perusahaan juga yang tercantum di sini. Gue minta maaf aja nih buat para penonton, subscriber gue juga. Gue akan samarin beberapa perusahaan yang akan nama-nama perusahaan yang ikut dalam cerita gue. Nah, jadi akhirnya gue ngeliat handphone nih kagak ada sinyal gitu kan. Niatnya gue mau nelfon Coro nih, temen gue buat jemput gue gitu. Heran banget gue, maksud gue kok bisa gitu, pohon gincu itu bisa gue lihat sampai 3 kali pohon yang sama, sampai akhirnya karena gue penasaran, gue tandain kan, gue kontak ranting, gue coba taruh di dekat pohon itu, gue kasih tanda, gue jalan lagi, lurus lagi, nggak tahu kenapa tiba-tiba ketemu lagi sama si pohon gincu mangga besar itu. Sampai akhirnya gue coba, karena gue panik, gue bingung, ya Allah, kayaknya gue nyasar dah. Akhirnya gue istighfar gitu kan, gue baca doa yang gue hafal aja gitu, karena yang kali gue hafal yang bisa gitu kan, sebisa gue gitu kan. Sampai doa makan gue ini bang, sampai doa makan ya, karena waktu itu kejadiannya belum puasa ya, doa puasa gue hafal gue. Sampai gua doain tuh, Parah banget ya ya. karena cuma itu ya gua bisa. Akhirnya setelah gua doa gua diem, gua duduk istirahat sambil doa gitu kan. Sampai akhirnya gua jalan lagi, itu pun udah kagak gua lewatin lagi nih. Udah nembusnya di, kalau itu kan biasanya kalau yang lewat jalan situ kan ya, biasanya kan tembusnya tuh yang jualan es tebu kan ya, Tebu ya. itu rada maju dikit ke jembatan, pas banget jembatan keluarnya, sebelum jembatan lah dikit. Nah akhirnya ini gue udah apa nih, gue udah tahu nih jembatan ini, bentar lagi gue nyampe gitu kan. Nah gue ngeliat handphone pun sinyal udah ada nih bang, sinyal udah ada gitu kan. Akhirnya gue ngubungin si Coro, akhirnya gue dijemput, gue pulang. Nah malamnya gue nggak bisa tidur gitu kan. Malam Jumat tuh, malamnya gua nggak bisa tidur.
gue mutusin buat main ke belakang rumah karena belakang rumah gue kan ada musola gitu. Belakang rumah gue ada musola, kalau nggak salah itu tempat ngaji gue dulu namanya Ibu Aman. Gue datang ke situ, gue ngobrol. Awalnya ngobrol biasa sampai akhirnya nyinggung ke masalah mistis. Kebetulan gue juga habis ngerasain jadi kebingungan gitu kan. Akhirnya gue coba tanyain. Nah akhirnya gue tanyain, Pak tadi siang gue gini semuanya gue ceritain. Dan apa yang beliau jelaskan itu cukup gue merasa kaget gitu. Karena gini, itu tuh di dalam angkot itu ini penjelasan dari kiai itu ya, kata beliau itu penjelasan dari beliau, maksudnya si angkot itu adalah pemilik suatu perusahaan besar alat berat yang ada di kita rahasiain ya, yang di tempat bekerja. Bukan di tempat bekerja, di sekitar kecamatan Pasarang ada sebuah perusahaan yang sama kayak nyewain alat berat itu. Nah, dan di angkot juga ada tulisan yang gue rahasia itu, di angkot itu ada tulisannya emang di angkot itu nama perusahaan itu. Iya, nama perusahaan itu ada. Nah, dan pada saat itu dia bilang bahwa itu tuh korban tumbal. Si supir itu korban tumbal dari perusahaan itu. Begitupun dengan penumpang lain yang tampak pucat dan diam. Supir angkot itu. Ya supir angkot dan semua penumpang yang ada. Selain gua sama bapak-bapak itu. Nah, kata beliau lagi, bapak itu sebenarnya orang yang udah nggak ada. Cuman karena mungkin karena ngerasa kasihan kita satu kampung gitu kan. Jadi karena ada rasa kasihan, tugas beliau tuh cuma ngelindungin gua biar enggak ikut ke dunia mereka nih. Maksudnya bukan ke dunia mereka, ke alam mereka nih. Dan itu pendapat dia. Iya. Nah, setelah itu kan gitu ya. Jadi kalau nggak ada bapak-bapak itu, kemungkinan besar gua akan kebawa ke alam mereka gitu. Untungnya gua diselamatkan sama si bapak itu. Nah, kemudian setelah itu gue coba ngecek HP lagi gitu kan. Gue ngecek handphone gue bukan ngecek handphone, gue tidur nih, pulang gue tidur. Nah siang ditelepon sama bos gue ya, terus dari pihak perusahaan gue, wah kemana aja lu, seminggu lu kagak berangkat. Gue kagetnya di situ, kok seminggu padahal semalam doang gitu kan. Jadi istilahnya kayak gue tuh hilang dalam seminggu gitu. Iya kayak di perjalanan. Kayak umur gue tuh dia habis tanpa sadar gue 1 minggu gitu. Sampai akhirnya karena gue bingung gitu kan ya, wah bang perasaan gue semalam doang nih, kok jadi seminggu gitu. Sampai mobil gue udah ada yang bawa lagi orang lain gitu kan. Nah pada akhirnya ya gue berangkat kerja lagi ke sana, ke Subang di tempat perusahaan gue di mana ngerjain proyek. Nah gue dimarahin tuh, gue sempet ambil dikeluarin tapi karena kemungkinan besar potensi gue ada di situ, akhirnya gue masih tetap tempatnya, cuman beda kendaraan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya kisah pengalaman dari gue. Sekarang gue pengen meminta kesimpulan pada anak-anak, apa yang sebenarnya gue alami, coba berikan kesimpulan dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk saya dan penonton semuanya. Silakan Kak. Saya tanggapi, pertama saya harus menghormati karena kami juga memberikan tokoh spiritual jadi juga saya menghormati tokoh-tokoh yang lain yang mungkin memperkenalkan saya, tokoh-tokoh spiritual di luar sana yang mungkin kapan-kapan juga buka channel ini. Jadi ini saya coba baca yang tadi kisah-kisahnya menarik ya, menarik banget. Ada seorang yang itu
kenal Ananda dan orang itu memang sudah meninggal, statusnya waktu itu udah meninggal. Iya, dan gue sempet di sama ya itu ya, gue sempet disuruh buat nengok ke makamnya dia, ngasih tahu juga keluarganya buat berkunjung lah, buat berkunjung ke makam si bapak itu gitu. Sempet, dan pada akhirnya besok paginya ya gue datang ke makam dia sebelum berangkat kerja. Gue kirim doa, gue nabur bunga, yang lainnya gitu, sama kayak Jira aja gitu. Silakan kan. Lanjut. Ini yang cukup ya unik lah, unik di dalam dunia horor yang memang unik bisa seperti ini dan yang selalu ada. Seperti apa yang disampaikan Kiai bahwa mobil itu sebenarnya hanya kalau saya lebih perjelas ya, mobil itu hanya sebuah perangkap dari pasangan dari sebuah pasangan yang dipasang di jalan itu. Pasangan itu misalnya kayak gini, untuk mencari tumbal. Iya, mencari tumbal. Memang tujuannya mencari tumbal. Benar. Untuk kemajuan perusahaan dia. Jadi pasangan itu kayak gini. Seperti kita misalnya nih, naruh keris di jalan itu supaya kita dapat tumbal. Sehingga akhirnya si korban ini tertarik dan mengambil itu, pada akhirnya enggak begitu bro. Jalan ceritanya seperti Ananda ini yang saya ceritakan itu. Jadi memang bentuknya itu keris, bentuknya keris, cuman mensugesti kita seolah-olah menjadi angkot, menjadi kendaraan. Dan tumbal-tumbal yang pernah termakan oleh perangkap itu hadir di situ, tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa bersuara. Tapi ini sempat ada obrolan dari bapak itu bahwasanya semua penumpang itu dijelasin bahwa si ibu ini punya utang segini, nggak bisa bayar, sehingga dia dijadiin tumbal. Oke. Ada sempat ada obrolan seperti itu. Iya. Ya memang dalam dunia ini ya, dalam dunia yang tadi kita bahas, dunia tadi yang kita bahas sekarang ini. Jadi tumbal itu kadang-kadang, misalnya saya ini orang yang melaksanakan penyugihan. Iya. Melaksanakan penyugihan itu bersekutu dengan setan. Itu orang yang melaksanakan penyugihan. Nah, orang yang melaksanakan penyugihan ini proses menjemput tumbal itu berbagai cara. Kadang-kadang orang yang sedang bermasalah dengan kita, atau kadang-kadang kita yang ngasih pancingan. Nah, butuh duit nggak ini? Ya udah ambil aja. Padahal itu harus bayar. Nggak mungkin gratis kan? Enggak. Iya benar. Nah, itu. Jadi yang di dalam mobil itu ada yang memang punya hutang sama perusahaan atau sama orang yang punya perusahaan, dijebak, diperangkap karena lewat jalan itu. Jadi masuk sugesti dia, memang itu benar-benar masuk pada alam gaib. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Anda ketika keluar tol itu sudah memang ketika keluar tol itu nggak ada kendaraan, nggak ada kendaraan umum, nggak ada angkot. Bukan keluar tol, tapi udah nyampe pertigaan Cikampelan. Iya. Turun. Pada saat itu memang nggak ada angkot. Iya, iya di jalan itu kan nggak ada angkot. Sebenarnya Iya. Baik sudah kejadian atau sebelum kejadian. Bahkan sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada angkot. Nggak ada angkot. Kenapa angkot itu terjadi? Karena kita ini masuk dalam dunia. Sebenarnya masuk dalam dunia dalam dunia gaib itu, dalam dunia gelap itu, dalam dunia gaib, masuk dalam dunia gaib itu kita itu ada. Yang tidak ada itu sukma kita. Sukma kita itu masuk dalam dunia gaib. Itulah kenapa gue bilang 7 hari. Maksud gue waktu gue tuh bilang 7 hari. Iya, nanti saya jelaskan apa itu. Nah, karena kenapa saya sampaikan demikian? Karena di situ waktu Ananda merasakan di dalam angkot, naik angkot, ada seorang pengendara motor nengok kepada Anda terus nengok, liatin aja. Itu kan lama kan? Iya. Itu kan lama. Dan sampai Ananda keluar dari angkot, ketemu lagi. Iya benar. Dan bertanya, Iya. Kok kuat jalan dari sana kan berapa kilometer? Kok kuat gitu kan? Orang itu kan heran. Iya benar. Artinya
tubuh kita ini, lahiriah kita ini, fisikal kita ini memang jalan kaki di dunia nyata. iya, di dunia itu jalan kaki, tapi sukma kita ada di Dalam angkot. dalam gaib, ada di dalam gaib. Nah, angkot itu adalah perangkapnya alam gaib. Nah, kenapa kemudian saya respect dengan kiai yang mengatakan bahwa itu perusahaan itu apa, dalam penggapaian kesuksesannya bekerja sama dengan setan, melaksanakan penelitian. Di situ saya setuju dengan pendapat kiai. Kenapa? Karena pada yang tadi digambarkan ketika naik angkot, terus kemudian ada seorang bapak-bapak yang mungkin memang kenal dan sudah tidak ada, itu menawarkan uang, ya kan? Menawarkan uang dan memang uangnya itu banyak sekali dalam tas. Iya, kan? Itu kalau mau saja atau kalau mengeluarkan kata iya, itu sudah meninggal. Untuk saya bisa nahan diri untuk tidak mengambil uang tersebut. Iya, jadi memang meninggalnya karena sedang itu juga Ananda sudah bukan lagi ada di alamnya sepenuhnya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada ruh, ada sukma dan ada fisik, ada sendiri. Nah, ketika manusia itu ketika sukmanya diambil, kayak misalnya kita tidur kan suka mikir begini, itu sukmanya. Nah, ketika sukmanya di sana, kita itu kadang di sini memang hidup, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau sukmanya terlalu lama di sana, kita di sini sampai ruh meninggal. Jadi ruh itu ada dua. Ada ruh yang kalau dicabut kita meninggal, ada ruh yang disebut sukma. Yang bisa meninggalkan. Iya. Lanjut, saya setuju dengan pendapat kiai bahwa kiai demikian. Tapi ada satu keinginan yang kamu melakukan ini. Menurut berdasarkan Pak Kiai, bahwasanya si kakek itu orang yang dilindungi. Nah, kalau menurut saya itu tidak. Nah, yang mungkin ini saya kenapa yang tadi saya katakan saya harus menghormati terlebih dulu pendapat kiai, argumentasi kiai. Kalau menurut saya malah tidak. Kenapa tidak? Karena kakek itu, orang tua itu menawarkan uang, Bukan menawarkan sih. Katakanlah gimana? Gini, di dunia itu terlalu banyak orang munafik Iya. yang hanya ingin mengharapkan segala cara untuk sebuah harta. Nih kalau kamu pengen uang miliar, ambil kalau tidak menawarkan, tapi sebelumnya dia bilang bahwasanya di dunia ini tuh banyak banget orang munafik menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan. Kalau lu pengen kaya, maksudnya pengen uang nih, ambil. Kayak semacam apa, memperingati saya untuk tidak ikutan ke dalam dunia orang munafik. Menurut saya itu. Iya. Dari segi pendapat kiai sendiri. Iya. Ya memang ada sisi positifnya karena pendapat saya juga tidak harus terlalu dikuatkan ya. Iya. Karena pendapat saya lebih cenderung berbeda dengan kiai atau berbalik dengan kiai yang tadi saya sampaikan. Lebih mendorong karena menurut saya tumbal itu bisa terlaksana tumbal itu karena kita tergiur biasanya. Dan uang itu adalah penggiurnya. Ketika kita tergiur, ketika kita ambil ya sudah kita masuk. Kalau kita enggak, karena kita pasti tinggal hidup kan. Iya. Ketika ditolak, itu udah kesana. Dan itu kenapa kemudian yang saya katakan mungkin berbeda dengan yang kiai gambarkan. Oke, itu yang pertama, yang pertama. Terus yang kedua ketika Ananda keluar dari angkot dan masuk di alam yang Terlihat berbeda. Iya, dengan biasanya. biasanya.
seperti melihat bangunan-bangunan mewah, yang kaya. kan melihat bangunan mewah, Terus masuk pekarangan, iya. terus ketemu pohon mangga besar. Dan itu sebenarnya adalah bentuk gaib yang mendampingi daerah tersebut. Emang bentuknya seperti itu. Jadi di sebelah sini nih, di sebelah sini di alam manusia nih, bangunan madrasah misalnya. Nah di alam gaib itu, misalnya istana atau gimana, itu ada, itulah berdampingan, kita itu berdampingan. Dan yang membuat pada akhirnya golongan itu sesat itu apa? Dan yang pertama juga, ya Ananda ini selamat, yang pertama itu selamat dari perangkap, dan itu masuk siklus lagi. Beda lagi. Iya, beda siklus itu beda siklus. Kita bicara kayak gitu, kita langsung memandang ke apa ya? Kita turun nangkep langsung turun ke alam kayak gitu lagi. Tapi beda lagi. Iya, tapi beda. Iya. Bisa lagi ke orang kaya. Kan ada itu kan menawarkan duit, menawarkan uang. Turun ke angkot bisa itu lagi. Iya. Memang rawan sekali sih yang saya perhatikan dari usaha-usaha Ananda kan banyak sekali Iya, karena kayak deket banget gitu sama kejadian ini heran gua. Iya. Padahal gua bukan peduli siapa gitu. Itu gua nggak anak indigo, gua bisa melihat setan, gua bisa melihat hantu-hantu enggak, gua cenderung enggak. Tapi kok dekat banget gitu. Heran juga gua. Kalau bicara keturunan karena saya tahu ya dia pasti dan itu sangat wajar sekali ya. Itu kalau saya memang kenapa juga saya di pesantren sampai di dokter ini banyak orang kita satu pesantren tapi profesinya beda-beda, ada yang fokus di pengajaran. Kalau saya begini juga memang kakek-kakek saya dulu memang orang yang tirakatan, orang yang begini, orang yang berbeda, orang yang Cuma sampai ke sini beda. iya. Kalau kejadian itu menurut saya, kalau kejadian itu terjadi di Ananda, kejadian gaib itu banyak sekali di hari-hari Ananda itu memang sangat ada. Orang-orang seperti Ananda itu memang sangat, dan memang selalu selamat gitu, selamat. Kejadian itu kalau terjadi di orang-orang biasa itu kemungkinan kecelakaan, berujung kematian. Berarti dalam hidup saya nih ada orang-orang pendahulu saya yang mungkin menjaga saya. Iya jelas. Sehingga pada akhirnya gue selalu terselamatkan dari kemungkinan besar. Jadi saya gambarkan lagi, saya perjelas ya. Jadi orang-orang dulu itu ketika berdoa, tolong jaga anak-anak saya, keturunan saya. Jadi doanya itu nyampe kepada saya, kepada kita itu nyampe. Seperti itulah. Tapi di masyarakat ada buyut-buyut kita yang menjaga. Sebenarnya doa itu doa. Itu adalah doa orang-orang tua kita terdahulu. Dan doa itu bisa berubah bentuk, bisa jadi begini, bisa menjadi penjaga doa itu. Lanjut ya, saya masuk ke segmen kedua ketika Anda keluar akal dan masuk di alam yang berdampingan. Kalau menurut saya yang tadi digambarkan itu memang di daerah itu ada alam seperti itu. Dan Anda itu tidak lebih dan Anda itu lebih ke alamnya, lebih masuk di perangkat alam di ranah alam itu, alam gaib. Di samping kita, lebih masuk ke sampingnya, bukan di jalan di tempat itu. Masukkan ke dalam bangunan besar. Iya. Jadi doa itu memang kekuatan yang luar biasa. Ketika benar-benar pasrah di keadaan. Iya. Ketika doa ini sesuai dengan doa itu begini ada syarat. Ya, antaranya pasrah. Yang jelas tadi Ananda itu benar-benar pasrah, benar-benar ya. Doa. Akhirnya tiba-tiba Ananda keluar dan ada sinyal kan? Iya. Tapi ketika itu di menit itu Ananda itu memang benar-benar keluar dari portal ini. Dari portal itu benar-benar keluar. Kemudian gaib yang mengejar Ananda ini tidak berhenti sampai situ. Ketika Ananda keluar, Ananda masuk lagi. Ketika Ananda sudah sampai kampung kan, Ananda capek, Ananda berat begini. Ananda sebenarnya masuk lagi di situ. Di dalam penelitian kenapa kemudian si bos ini kan nelfon marah-marah
semalam kan. Nah bedanya di dunia kita dan di dunia gaib itu ukurannya beda, lebih lama di sana. lebih lama di Iya, dunia iya lebih lama di dunia gaib. Lebih cepat, lebih cepat di lebih cepat, lebih cepat. katakanlah ketika kita di dunia nyata nih semalam, sedangkan di apa Di sana lebih sulit. menit ya cuma beberapa menit, tapi kita di dunia nyata udah tujuh hari. Itulah makanya kenapa saya katakan bahwa Anda ketika memang di situ keluar dari portal, kemudian setelah sampai desa Anda sampai kampung halaman Anda sebenarnya masuk perangkat lagi, masuk ke siklusnya dia lagi. Hidup banget ya. Iya, seperti itu sampai akhirnya mungkin ya walaupun memang Anda lupa berdoa atau gimana sampai mungkin Ada kepikiran iya buat berkunjung ke musolanya Pak Kiai. iya sampai akhirnya selesai. Ya segitu saja. Kenapa kemudian setan itu lebih merespon kita, lebih mempermainkan kita, mengajak ke dunianya begini dan seterusnya. Itu ya karena kita lemahnya itu lemah iman, lemah doa, atau jarang doa itu dikatakan lemah. Iya. Jarang doa bukan berarti kita nggak percaya sama Allah, tapi memang kita lemah. Kita itu percaya Tuhan kita Allah yang melindungi kita Allah, tapi kita berdoanya itu enggak, itu disebut lemah. Iya. Maksudnya seperti itu. Makanya sering-sering doa di sini, sering-sering doa. Ketika masuk bis ya Bismillah, ketika keluar dari bis Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah selesai. Ya. Udah, ya segitu aja dari saya. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama tahu, kesimpulannya kita udah tahu, pesan-pesannya kita udah tahu, dan hal-hal baik yang kita dapat juga kita udah sama-sama ketahui gitu kan. Oke teman-teman, sampai pada akhirnya kita akan berpisah dan bertemu lagi di lain hari. Gua Aditya Timur Pratama dan Kang Abdul juga, Kang Aan juga. Kita pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.